Selamat pagi sobat. Tadi telah dibuka dengan kokok ayam. Kali ini saya mau mereview kandang bajaringan saya. Kandang bajaringan ini bekas kolam dia, bekas kolam ikan. Ini karena lahan saya sempit, saya nggak bisa ngambil penuh nih. Ukurannya panjang 3 meter, tinggi 1,5 meter. Nah, di dalam kotakan ini dia 70 cm kurang lebih ya. Pokoknya kan ini 3 meter dibagi 4 gitu, bagi 4. Atasnya 2 aja, atasnya belum pernah keisi, adalah sekali 2 kali keisi. Kenapa begitu? Karena ayamnya asal besar aja, sedikit udah layak jual, langsung saya jual gitu. Kenapa gitu? Ya harus begitu, nggak perlu ditunggu banyak ya gitu. Karena kalau banyak juga rawan penyakit kan. Terus makanannya juga lumayan, walaupun saya pakai pakan alternatif ya. Nah, ini pintu bukaannya atas nih, tutup ke bawah. Bentar. Tutup ke bawah. Terus dia alasnya saya pakai kardus, lapis kardus, biar kalau ini tinggal buang atau dibalik tuh. Nah, ini dari bawah tutup ke atas. Kenapa begitu? Ini menyesuaikan kebutuhan gitu. Kalau yang atas ini buka ke atas. Tadinya ini juga tutup kandang ini sama ini bekasnya nih, bekasnya nih saya rubah jadi ke bawah karena nggak efisien ternyata kalau ini ditutup kalau ini ke atas, ini dari atas begini, misalnya ini atas begini, terus yang ini juga dibuka gini, ini pada posisi ini, jadi nggak efisien. Si ayam nih akan loncat di sini nih, ini jadi tumpuan ayam, jadi nggak kuat. Tapi kalau lantai dasarnya saya pakai bambu ya, gitu sobat. Ya harapannya sih kalau kandang pakai baja ringan ini bisa tahan lama ya, walaupun ada yang udah bekarat. Ini waktu jadi kolam nih, jadi bagian bawah ini kan nempelnya ke tanah. Jadi planningnya adalah ini anakannya nih ada 11 ya, ada 11 dari satu indukan. Ini umur 5 minggu, jadi sekitar 7 minggu lagi ini rencananya bisa saya jual. Begitu juga dengan yang ini. Ini 7 ekor. Ini umur 2 minggu lebih ya, tapi belum nyampe 3 minggu gitu. Terus lanjut gimana cara merawatnya. Ini kan alasnya nih, alasnya nempel banget ya. Kalau karena peternak lain sih bilang ya kalau terlalu nempel nanti amoniaknya tuh terhirup oleh ayam di atas, jadi ayam kurang sehat. Ya betul juga, cuman kenapa saya bikin mepet, biar saya dipaksa selalu membersihkan kandang ini. Itu tujuan saya. Bisa aja sih kan saya lebarin, tapi karena tujuan saya itu karena nanti kalau
dia lebar, ya kan. Terus tikus masuk makan sisa-sisa tumpahan dari makanan itu. Nah, jadi keuntungan apa yang udah saya dapat dengan satu kandang ini ialah kandang bebek ini. Jadi hasil dari penjualan itu kandang bebeknya saya dapat bikin kandang bebek. Kalau bambu-bambu kan gratis dan ada bahan-bahan sisa gitu sobat. Nah, bebek ini baru saya beli ya 4 hari yang lalu. Kemarin indukannya cuma 1, cuma gagal menetas, jadi saya jual terus sama jual satu ayam warna coklat, indukannya dia nih gitu. Jadi dapat 2 bebek, 2 entok ya. Nah, bebeknya tinggal 2, tadi ada 4 nih, udah laku 2. Ini saya bisa jual di angka 125 sampai 150. Loh, kok mahal? Kan pasarannya pasaran ayam. Ya kita jual mateng, tergantung mau dimasakin apa gitu. Terus kalau ayam kayak begini, yang kemarin-kemarin ini saudara dia nih, saya jualnya minimal 70 bahkan 90.000. Kok harganya bisa sebagus itu? Ya karena saya jualnya ngecer. Dan ini rata-rata 1,1 kilo ya. Kayak begini nih, 1,1 kilo ini lebih nih. Dan yang jantannya itu standar waktu umur 3 bulan 1,3 kilo saya jual. Ya begitu. Jadi walaupun ayam kita sedikit, jadi dengan jual beberapa ekor, 3 ekor gitu kan, itu udah terasa hasilnya. Nah, ini anak-anakannya juga siap nih, siap untuk dijual. Jadi kalau kita jualnya ke pengepul, langsung jual sekali banyak, ya pastilah harganya kayak yang kecil 35.000, yang besar 50.000 gitu. Nanti dia pedagang naik lagi, makanya di pasar harganya 70 sampai up begitu. Makanya saya nggak mau jual ke pengepul, jual ke pengguna konsumsi terus. Nah, apalagi kalau ada yang mau minta mateng nih, ya kan, ya tinggal ditambahin aja mau dimasakin apa begitu. Lanjut, gimana sih bawahannya nih? Ini bawahannya digantung sama pondasi, ada celah itu nanti tinggal disapu-sapu aja. Saya rutin penyemprotan seminggu 2 kali gitu. Nah, ke depan pengembangannya ini kan tadinya sebatas ini tadinya ada di situ ya. Saya bangun kandang bebek ini saya pindah ke sini. Lumayan juga berdua saya ngangkatnya. Terus saya bikin kandang bebek. Ini saya lebarin nih batas pagar ini. Nanti pengembangannya ini akan saya lebarin lagi sebatas kolam. Ujung kolam situ kan saya tarik lurus sampai sana. Jadi nanti pohon pisang tuh masuk ke dalam area kandang. Ya, tapi sebelum saya bikin pindah pagar, saya mau nunggu ini pohon pepaya ini biar tinggi dulu. Jadi kalau pohon pepaya ini udah agak tinggi, nggak bisa dijangkau sama ayam atau bebek, baru saya lebarin karena bermanfaat pohon pepaya ini. Dan ini jaringnya juga rencana gantilah ini dengan mungkin pagar kawat harmoni atau apalah, kita lihat dulu budgetnya. Nah, terus ternak saya tuh seringnya saya kasih ini,
sebagai pakan tambahannya. Keong ini baru saya rebus biar dingin dulu. Selain keong saya juga budidaya maggot ya kecil-kecilan. Cuman punya 2 rak, tapi ya tiap hari mah bisa juga dikasih. Ini masih baby maggot ya. Nah ini udah maggotnya nih. Paling sore saya ambil sedikit cemilan ya, karena saya nggak mau ngasih maggot itu terlalu banyak. Paling nanti saya ambil sedikit nih, ya kan. Coba deh dibalik. Tuh, udah tinggal dikit. Tapi yang di sini nggak tahu nih. Nah. Jadi ini agak lengket medianya, jadi maggotnya geraknya agak males. Gitu, untuk sekedar pakan tambahan aja. Begitu sobat. Review kandang ayam saya, dan ini ada 1 indukan yang lagi ngerem. Ini mungkin sekitar 10 hari lagi ya baru dia netes. Dan ini ada anakan. Ini ada 1 darah baru netes, kecil banget telurnya. Saya biarin aja. Nanti kalau ini saya sortir lagi ke telurnya. Begitu sobat. Jadi sekarang sisa betinanya 4, yang 1 lagi nelor. Yang ini sebetulnya masih darah nih, umur 5 bulan, tapi yang 1 udah berhasil nelor ya. Yang 2 masih malu-malu dikawinin. Nah jantan itu ada 2, karena untuk backup ya. Misalnya nggak tahu kenapa jantan utamanya ini sakit atau gimana, ada hal yang tidak kita inginkan, nah dia ini bisa kita andalkan. Semoga dua-duanya. Begitu sobat. Jadi ini bajaringan plus hollow ya. Ini hollow nih. Ada nelor lagi tuh. Plus hollow ini kapasitasnya yang atas nih kayaknya 30 muat ini, karena 1,5 meter. Bisa pembesaran untuk sampai umur 3 bulan. Jadi kalau 30 60 gitu ya. 60 bawah juga sama kan. Kalau untuk pembesarannya ya 30 lagi 60 120 muat nih. Oke lah, taruh 100. Tapi kan ini ada ya dipakai bakal ngerem. Jadi kedepannya mungkin untuk petangkarannya, untuk tempat-tempat ngeremnya mungkin saya buat berbeda setelah saya melakukan pelebaran ini ya, bisa aja gitu. Oke ya, review kandang bajaringan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.